Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, doktor bubur ayam dari Parung, political YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebagai tukang bubur, sebagai seorang dokter tukang bubur ayam, saya ingin ngomentari tokoh-tokoh elit Nahdlatul Ulama PBNU yang di Keramat Raya itu, ya, yang mengajukan izin usaha tambang dan sekarang menuai satu serangan balik dari tokoh-tokoh NU sendiri, alumni dari UGM, dan kemudian mereka membuat satu logo NU yang dibuat sedemikian rupa. NU itu dibalik, jadi bukan Nahdlatul Ulama tapi NU, ya, UN, Ulama Nambang. Logonya terus warna hijau diganti merah, ya. Terus yang bintang itu isinya rupiah, ya, Rp dan dolar. Itu satu pukulan yang telak, ya, terhadap elit-elit PBNU yang bermain-main, ya, dengan kekuasaan dan melakukan satu usaha untuk merapat kekuasaan dan menerima jebakan dari Bahlil yang menawarkan izin usaha tambang ke NU, dan NU, PBNU langsung menerima tawaran itu dan langsung membuat PT dan menuai. Siapa yang menabur angin, dia menuai badai. Memang sejarahnya Nahdlatul Ulama ini, dulu Partai Nahdlatul Ulama, memang dia sangat adaptif, ya, terhadap kekuasaan, sehingga menerima tawaran Soekarno membentuk kabinet kaki tiga yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, PNI, dan kemudian PKI, disebut sebagai kabinet kaki tiga, dan bergabung dalam Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Akhir cerita dari Nasakom yang digagas oleh Soekarno itu adalah Lubang Buaya, ya. Dan itulah satu petualangan politik yang harusnya jadi pelajaran dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang begitu ingin merangsek ke dalam kekuasaan, ingin menguasai Soekarno, tapi akhirnya dia digulung oleh sejarah. Bermain-main dengan politik, dengan komunis, akhirnya tangan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama zaman Soekarno terbakar oleh politik. Sekarang tampaknya tangan-tangan dari Nahdlatul Ulama PBNU mulai terbakar, ya, oleh permainan politik dengan menerima tawaran dengan segala dalih untuk istilahnya, katanya mengelola organisasi itu perlu dana besar. Sudah lama melarat NU, masa ada tawaran nggak diterima? Tapi lupa dengan menerima tawaran itu, setidak-tidaknya daya-daya kritis Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan itu menjadi tumbul nanti di dalam kekuasaan, ya, kekuasaan rejim yang baru, baik rejim yang sekarang yang akan diteruskan oleh rejim dari Prabowo. Dan yang kedua, suara profetik, ya, dari ormas keagamaan semacam sebesar NU tentu akan hilang. Suara-suara yang ingin melakukan liberasi, pembebasan, ya, terhadap dominasi atau kooptasi kekuasaan yang selalu dilakukan oleh kekuasaan terhadap ormas-ormas di Indonesia, itu justru tidak bisa lagi dilakukan. Tumpul suara profetik itu, suara-suara yang selalu digaungkan oleh para nabi menghadapi kekuasaan dengan melakukan maintenance distance, penjagaan jarak terhadap kekuasaan, itu justru dengan menerima izin usaha tambang itu, ingin mengelola tambang batu bara, itu justru akan membuat leher dari Nahdlatul Ulama itu disorongkan ke tali lasso yang dibentangkan, yang dipasang oleh kekuasaan, dan mudah sekali menjerat leher itu menjadi tidak merdeka lagi. Dan tentu saja
kekeliruan ya oleh tokoh-tokoh yang anti terhadap izin tambang ini justru ya dilakukan oleh orang-orang NU sendiri dengan menyalahkan. Yang salah adalah elit dari PBNU yang di Keramat Raya 45 itu. Tampaknya ini harus dicarikan jalan kompromi ya. Tidak semua Gus Durian itu setuju dengan langkah-langkah dari elit PBNU yang dikomandani Yahya Stakuf itu. Dan kita ingat Yahya Stakuf adalah juru bicara saat Gus Dur jadi presiden, juru bicara pembubaran, dekret yang membubarkan ya, parlemen yang digagas oleh Gus Dur. Yang membacakan dekret yang tidak konstitusional itu adalah Yahya Stakuf. Masa lalu Yahya Stakuf memang dia senang sekali bermain-main dengan api, dan tampaknya api itu sekarang membakar elit-elit, termasuk tangan dari elit-elit PBNU di ujung senja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.